Sampai jadi korbannya jadi ada salah satu korban yang bilang begini, saya ditinggal oleh teman-teman saya diabaikan sehingga keluarga saya nggak ada yang dikasih tahu. Sampai akhirnya ibundanya itu jatuh sakit, memikirkan korban tersebut jatuh sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur semuanya setanah air dari Sabang sampai Merauke. Semoga kalian sehat selalu, diberikan kesehatan, dijauhi dari mara bahaya, baik yang zahir maupun yang batin. Dan untuk kalian dimanapun yang sedang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan membahas tentang Gunung Lawu. Wah, tentunya di kalangan orang pendaki, apalagi kalian sering mendaki pendakian Gunung Lawu, tentunya pasti tahu tentang yang namanya Pasar Setan. Pasti tahu. Ya. Di sini saya akan membahas dengan narasumbernya itu gaib ya. Jadi saya akan bertanya langsung kepada beliau ya nantinya, karena beliau sudah hadir ya. Jadi saya sebelum membuat video ini, saya sudah berkomunikasi dengan beliau untuk saya tanya. Sebenarnya saya sudah tahu sedikit tentang cerita Pasar Setan dari beliau ya. Cuman di sini saya akan memperdalam lagi agar kita tahu dan bagaimana sikap kita ketika ada di Pasar Setan. Tentunya kalau malam hari. Wah. Untuk kalian jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share ya. Dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video nantinya saya akan buatkan. Wah, insya Allah saya akan membuat tentang pergunungan. Wah, luar biasa. Walaupun saya tidak mendaki ke gunung tersebut, tapi saya punya narasumber gaibnya. Jadi saya berkomunikasi secara batin. Begitu ya. Ini mau benar atau tidak, wallahu alam. Tapi pengakuan beliau akan saya sampaikan ke kalian. Tentunya bila ada kesamaan atau ada keluarga dari pihak korban, mohon maaf bila kesebutkan ya, bila tersebut kejadiannya. Karena di sini saya akan menerangkan dan ambil hikmah dari video ini. Ya, ambil hikmahnya menjadikan suatu wawasan agar kalian dimanapun kalian mendaki itu bisa tahu tata cara yang baik seperti itu. Baik buat kita, belum tentu baik untuk mereka. Dan belum tentu baik menurut yang maha kuasa. Tapi baik menurut maha kuasa tentunya baik juga untuk para makhluk ciptaannya. Jadi langsung saja kita mulai ke pembahasan. Nah, jadi Pasar Setan yang ada di Gunung Lawu ini tepatnya itu kalau tidak salah ya, sebenarnya ada dua sih. Pasar Setan di Gunung Lawu itu ada dua. Nah, ini yang kita bahas yang sering terjadi yang namanya musibah ya di Pasar Dieng. Di Pasar Dieng ini, wah banyak sekali ya menurut narasumber kita, banyak sekali yang namanya orang tersesat menurut beliau ya. Tersesat dalam arti gini, ketika malam hari mereka berkemah di situ, wah itu sangat bahaya. Menurut pandangan saya pun begitu ya. Karena ketika saya melakukan suatu komunikasi dengan beliau ya. Nah, beliau ini yang sering kali mewujudkan dengan pakaian kakek-kakek berpenampilan seperti kiai. Jadi pakai sorban, jubahnya putih. Nah, ya, mungkin di antara kalian pernah melihat sosok beliau ya tentunya ya.
karena beliau ini sering sekali membantu orang-orang yang tersesat di pasar setan. Jadi banyak ya yang tersesat di pasar setan, bukan di tahun sekarang, mungkin dari tahun 90-an atau 80-an banyak ya yang tersesat di situ. Nah, pengakuan beliau pun sama. Jadi banyak orang yang sudah tersesat dan korinnya ada di situ. Ini nanti kita akan melakukan doa bersama ya, agar untuk korban-korban walaupun kita tidak tahu namanya, tapi kalau kita berdoa insya Allah akan sampai tujuan. Nanti di akhir video kita berdoa bersama untuk para korban ya. Nah, ini banyak sekali korin-korin yang ada di pasar setan menurut beliau. Nah, beliau ini siapa? Yang saya bilang tadi, yang memakai sorban, jubahnya putih, dan selalu bawa tasbih. Itu beliau dikenal dengan namanya Eyang Lawu. Wah, luar biasa ya. Kan kok bisa berkomunikasi dengan beliau? Ya, insya Allah bisa. Ya, nggak ada yang mustahil saya bilang. Selagi kita punya rasa percaya dan kita mampu. Ya, selagi kita mampu, selagi kita yakin insya Allah bisa. Nggak ada kata mustahil. Kun fayakun. Lanjut. Jadi ketika orang itu tersesat di situ melakukan itu, sangat sulit sekali yang namanya untuk kembali ya ke raganya. Misalnya sukmanya pergi ke pasar setan ya, jasadnya ada di tenda tapi sukmanya pindah ke pasar setan, tersesat. Nah, Eyang Lawu ini selalu membantu, menuntun untuk memberikan jalan pulang. Tapi sosok-sosok yang negatif yang ada di pasar Lawu itu sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali sosok-sosoknya. Ada yang sosok nenek-nenek, ada yang sosok tinggi besar, ada yang pakai anting seperti preman, ada. Ya. Ada lagi yang bawa senjata seperti parang, itu ada. Dan sosok penjaganya di Gunung Lawu itu bukan yang ecek-ecek. Ya, tapi sosok jin yang mempunyai suatu pangkat. Punya pangkat di sana. Jadi bukan ecek-ecek. Jadi kita kalau ke sana itu dalam arti kita harus punya apa ya? Etikat. Kalau bahasa kita pegawai atau karyawan itu etikat, atau sebutnya nama lah, identitas seperti itu. Jadi kalau kita punya identitas di sana secara gaib, insya Allah kita bisa tembus ke sana. Tapi kalau orang awam yang tidak sengaja pindah alam ke pasar setan, itu beliau bisa saja karena mungkin ditarik ya, sukmai tarik untuk pindah ke pasar setan. Jadi bisa seperti itu. Dan lagi di pasar setan ini makhluk-makhluknya itu sangat pintar sekali untuk menggoda. Kita yang awam itu banyak sekali yang terayu. Wah, terayu. Dalam arti gini, contoh, kalau sukma kalian itu ke pasar setan, kalian itu akan dirayu. Nak, tolongin ibu untuk berjualan. Nak, jagain dagangan ibu. Nah, seperti itu. Nanti kita tuh yang biasanya kita berpikir niat baik ya, walaupun kita berpikir niat baik, tapi di situ kondisi kita itu sedang tersesat. Dalam arti sukma kita itu dibawa. Nah, itu bahaya. Sukma ketika pindah dari jasad, ini untuk orang awam ya. Sukma ketika pindah dari jasad atau tidak di jasad, itu beberapa hari itu bisa meninggal. Bahayanya efeknya, karena ketika sukma itu keluar dari jasad, itu kita makan susah, bahkan tidak bisa makan, minum tidak bisa. Paling kalau kita dirawat itu diinfus. Nah, itu bahaya, banyak kasus yang sampai meninggal. Dan ada suatu kejadian, menurut beliau, tadi saya terangkan sedikit, saya udah tahu sedikit tentang pasar setan. Nah, ini cerita sedikit. Menurut beliau, ada di tahun, nggak boleh sebutin tahunnya, ada orang di sana yang sampai 3 hari lebih di pasar setan. Dalam arti berkemah. Karena kondisinya, saya mau nyebutin jenis kelamin nggak boleh juga. Jadi orang itu 3 hari di situ karena sukmanya itu pindah ke pasar setan. Dan di situ sudah ditangani itu sama tim SAR, sama rangernya, sama orang pinter atau sebutnya
kuncen-kuncen di situ itu pergi ke atas ke pasar setan untuk membalikan sukmanya, tapi alhasil tidak bisa. Karena gini, ketika sukma itu pindah ke pasar setan ya, atau pindah alam, itu sangat sulit sekali kita untuk mengembalikannya. Sangat sulit. Walaupun itu kita punya jabatan kuncen ya, tapi sangat sulit kalau kita tidak tahu cara ya. Sangat sulit. Karena kenapa? Ketika kita menarik sukma atau membalikan sukma ke jasadnya, itu kita harus berhadapan dengan makhluk-makhluk yang ada di pasar setan. Gitu loh. Jadi kita harus berhadapan dengan mereka. Berhadapan. Nggak bisa kita nego secara baik-baik. Walaupun kita pasti akan melakukan nego secara baik-baik. Tentunya makhluk itu pun tidak akan mau. Tidak akan mau mudah begitu saja melepas. Gitu. Jadi kita ya ujung-ujungnya ya kita harus tempur. Ibaratnya gitu, kita harus tempur. Gitu. Dan sosok mereka pun ya bisa dibilang begini ilmunya ya, bisa begini, apalagi di kandang mereka ya, di tempat mereka itu sangat luar biasa. Tapi kalau kita bedah nih, Gunung Lawu, contoh ini Gunung Lawu. Nah, ini contoh Gunung Lawu. Yang di kiri itu negatif ya, lebih banyak negatif. Yang di kanan itu lebih banyak yang positif. Nah, itu jarak kerajaan yang ada di Gunung Lawu itu sangat dekat ya, sangat dekat. Jadi ya mungkin kalau jalan kaki ya paling 3 menit, sangat dekat. Jadi gerbangnya itu deketan. Yang ini positif, yang ini negatif, ya. Gunung Lawu tuh kalau pengen tahu. Kalau kita pengen secara gaib kita bongkar seperti itu. Nah, pasar Dieng letaknya itu di yang banyaknya yang negatif. Makanya banyak sering sekali pendaki itu tersesat, tiba-tiba mendengar suara gamelan, tiba-tiba ngelihat banyak orang, tiba-tiba banyak seperti orang berjualan, nah, seperti itu ya. Dan lagi biasanya ketika pasar setan itu akan dibuka, dalam arti alam mereka itu akan wujud ya, itu di jam-jam tertentu ya, di jam-jam tertentu. Kapan sih bukanya pasar setan? Itu jam 9 malam. Itu gerbang gaib yang di pasar setan itu terbuka ya. Nah, di sini pasti tentunya kalian paham ya. Ketika di pasar setan atau di pasar Dieng itu kalian seharusnya itu tidak mendirikan tenda sebisa mungkin. Walaupun darurat ya, kalian kalau bisa lebih baik turun, kalau enggak naik sedikit, jangan di lokasi itu. Karena sangat-sangat bahaya. Gitu loh. Kita walaupun tidak ingin ke pasar setan, ibaratnya ya kita nggak mau ke pasar setan karena tidak, kita bukan tujuan kita kan, tapi yang ada di pasar setan makhluknya itu narik kita gitu loh, untuk melihat ini loh ada pasar setan, ibaratnya gitu pengen tampil, ini loh pasar setan, ini loh kita ada di sini, seperti itu. Makanya banyak interaksi yang nantinya akan kalian rasakan. Bukan kita nakutin ya, bukan saya nakutin kalian, tapi jadikan ini suatu wawasan dan ambil hikmahnya. Ketika kalian nanti di pendakian Gunung Lawu itu kalian harus tahu gitu. Nah, menurut beliau, saya teruskan tadi yang 3 hari itu sampai kuncinya ikut ke atas, minta kembalikan itu nggak berhasil. Itu nggak berhasil. Sampai akhirnya korban itu meninggal. Akhirnya dibawa. Karena minimnya alat-alat medis saat di atas. Gitu loh. Nah, kenapa tidak dibawa ke bawah? Korban itu tidak dibawa ke bawah. Karena ketika korban dibawa ke bawah, itu power energi akan lebih sulit. Mungkin ya, menurut pandangan kuncen di situ. Makanya kuncen lebih baik ke atas agar lebih gampang. Karena di lokasi. Gitu loh. Karena kalau kita narik sukma, itu nggak mudah. Apalagi jauh. Itu nggak mudah. Kita harus punya pengalaman yang khusus, punya keilmuan yang khusus seperti itu. Gitu loh. Apalagi jarak jauh. Kalau jarak jauh seperti itu, kita harus mempunyai ilmu yang khusus. Nah, karena di pasar setan ini sangat luar biasa ya, energinya sangat luar biasa. Kadang siang pun ya, kalau kabut datang, itu hati-hati. Itu bukan kabut biasa, tapi kabut sebutnya kabut yang membawa malapetaka. Ya.
Kalau kabut itu datang, kabut itu membawa malapetaka. Apa sih malapetakanya? Kalian bisa terpisah dari rombongan, kalian bisa buta jalan, dipindahkan arah jalannya. Seperti itu karena di pasar setan itu lokasinya itu banyak korban. Banyak sekali korban dan makhluk halus yang tak kasat mata. Banyak sekali. Jadi hati-hati. Walaupun siang, pagi kondisinya mereka itu ada. Mereka itu ada gitu loh. Jadi saya harap ketika kalian melakukan pendakian itu dari bawah sampai atas itu kalian berdoa dalam hati atau dalam batin kita. Dari bawah sampai atas, dari atas sampai ke bawah lagi. Ya, kalian harus berdoa. Agar kenapa? Agar apa yang kalian inginkan itu bisa berjalan lancar tanpa adanya gangguan. Nah, di sini saya akan menanyakan sosok-sosok apa sih yang sering menyesatkan para pendaki di Gunung Lawu. Saya akan nanya ke beliau ya, agar lebih jelas lagi karena beliaulah yang tahu, karena beliau itu penghuni di sana ya. Jadi beliau itu tahu selap buluknya. Saya coba untuk berkomunikasi dulu sebentar ya. Jadi menurut beliau yang sering menyesatkan di Gunung Lawu itu banyak sekali ya, tentunya banyak sekali. Tapi yang lebih dominan, sosok-sosok ini diperintah. Sosok-sosok ini itu diperintah oleh sosok boto ijo dan siluman ular. Diperintah untuk menjadikan suatu anak buahnya mungkin, ya. Jadi begitu. Jadi korinnya itu jadi di situ, ditahan di situ jadi anak buah mereka korinnya. Tapi ruhnya mah kembali ke Maha Kuasa. Tapi korinnya itu ditahan sama mereka untuk menjadikan anak buah. Seperti gitu. Jadi budak lah bahasanya. Nih, jadi kalau misalnya kalian berkemah di pasar setan, ya berkemah ya, bermalam di situ, kalian tuh jangan panik. Sebisa mungkin kalian buat keramaian. Dalam arti gini, di tenda itu jangan hening, jangan kaku, jangan panik, jangan bersugesti yang berlebihan. Jadi bercanda, yang ngobrol, seperti itu. Jadi suasana yang ada di Gunung Lawu itu tidak masuk ke sugesti kalian, gitu loh. Ya, sebisa mungkin kalian tuh rame ngobrol gitu loh. Jadi tapi dengan catatan tahu batas. Bercandanya tahu batas, jangan teriak-teriak gitu maksudnya. Tapi ngobrol lah, berkomunikasi. Jangan diem-diem bahe. Ngopi apa ngopi begitu ya. Saya akan nanya, ya apakah benar katanya mitosnya itu di pasar setan itu kita melempar uang atau melempar koin, atau ada lagi yang kita itu harus ngambil daun untuk pura-pura membeli. Mitosnya seperti itu yang saya tahu ya. Apakah benar kita harus melakukan hal itu? Saya akan nanyakan ke beliau ya. Jadi gini, ini menurut beliau ya, ketika kita di pasar Dieng ya, terus kalian melempar koin, ambil daun, pura-pura beli, ibaratnya begitu, itu tidak benar. Itu tidak benar kata beliau, karena itu hal yang sia-sia. Ya, hal yang sia-sia. Itu hanya aduh, ini bahasa Jawa, soalnya bahasa Jawa alus, saya kurang paham juga. Saya sedikit untuk mencernanya agar bisa bahasa Indonesia gitu. Nah, itu hanya buatan manusia gitu loh. Jadi itu hanya buatan manusia, ibaratnya agar manusia itu tenang. Ibaratnya gini, ketika ada pendakian di situ, si pendaki itu tuh panik, ya panik. Jadi mereka itu melakukan suatu hal yang membuat mereka itu meyakini bahwa mereka itu bakal selamat melakukan hal ini, gitu loh. Jadi mereka itu kayak buang koin, terus ngambil daun, pura-pura beli. Nah, itu tuh mereka tuh kejadiannya seperti itu. Jadi mitos yang mereka buatkan, jadi itu tuh hanya mitos buatan manusia, gitu loh.
Karena kata beliau itu, kalau kalian ngelempar uang atau ngambil daun pun, untuk apa? Gitu loh, untuk apa? Karena bangsa mereka itu nggak menggunakan itu. Jadi nggak ada manfaatnya, kata beliau, bener, sia-sia. Dah, emang kalau secara logika, sia-sia gitu kan. Secara logika sia-sia. Masa iya sih setan ngambil koin, ibaratnya kan gitu. Apalagi daun, itu kan hal sia-sia. Nah, jadi ya kalau bisa ya kalian jangan melakukan hal itu. Lebih baik kalian berdoa gitu loh, daripada kalian melakukan suatu kegiatan yang sia-sia gitu loh. Ya, ini menurut saya ya, lebih baik kalian berdoa. Karena kalian melempar koin pun itu bukan hal yang baik gitu loh. Nah, di sini saya akan nanya lagi ke beliau, pantangan apa saja yang tidak boleh kita langgar ketika melakukan pendakian di Gunung Lawu ya. Saya akan nanya ke beliau. Kata beliau, pantangan itu sebenarnya tidak ada. Ya, pantangan itu sebenarnya tidak ada. Tapi, ini menurut beliau ya, pantangan itu sebenarnya tidak ada. Kalian mau ke baju inilah, pakai baju itulah, pakai kendaraan inilah, mau suami istri lah, itu nggak ada. Sebenarnya nggak ada pantangan, kata beliau. Tapi kalian itu harus tahu tata romo. Jadi kalian itu harus tahu tata krama. Seperti itu. Tata krama bicaranya, kelakuan kalian di sana, gitu loh. Karena sorry tadi saya lagi nerangan, beliau lagi tiba-tiba boleh ngomong gitu. Nah, saya lanjut lagi. Dan ini jangan sekali-kali kalian mesum ya, mesum di gunung. Nah, ya kalian itu sekali-kali jangan melakukan mesum di gunung. Ya mau suami istri kek, mau lagi pacaran kek, mau siapapun nggak boleh ya, nggak boleh mesum ya. Karena waduh repot lah. Tata krama ini ya, tata krama ini yang paling harus dijaga. Karena di Gunung Lawu itu, kalau kalian pengen tahu, Gunung Lawu itu gunung salah satu ya, gunung tempat para berkumpulnya tokoh-tokoh raja yang ada di Nusantara ya, salah satunya. Kalau kalian pengen tahu, makanya kalian tuh harus tahu tata krama ya, harus tahu tata kramanya. Yang kedua, kelakuan kalian nih, jangan buang sampah sembarangan, jangan asal ambil bunga misalnya, jangan asal nebang pohon ya. Karena di Gunung Lawu itu ya, saya bilang tadi, sensitif, sangat sensitif. Makhluk-makhluknya itu sangat sensitif. Kita menjaga pun mereka pasti mengganggu begitu ya. Dan lagi mesum, ini kalau mesum aduh repot. Jangankan yang negatif, yang positif pun pasti akan marah, apalagi kalian bukan muhrim, bukan suami istri gitu loh ya. Ini menurut beliau, karena banyak sekali di Gunung Lawu yang sudah melakukan hal begitu di gunung. Nah ya, jadi pasar Dieng ini, kalau kalian tidak mau sampai terganggu oleh makhluk-makhluk yang di sana, di pasar setan, lebih baik saran beliau melakukan doa ya. Kalau sudah ada ngedengar suara-suara aneh atau gamelan, suara yang orang ramai tapi nggak ada wujudnya, lebih baik kalian ajan ya, ajan, kata beliau begitu ya. Lebih baik ajan, insya Allah nanti gerbang gaib itu akan tertutup lagi, kalian akan aman di sana ya. Jadi kalian tidak akan terganggu oleh pasar setan, kata beliau begitu. Kalau sudah terganggu atau masa rame, udah ajan aja di situ, ajan kalau yang muslim ya. Saya juga pengen tanya, di pasar setan itu ada apa aja ya? Di pasar setan itu dagangannya itu ada apa aja? Nah, ini kita akan tanyakan ya. Jadi kata beliau gitu, di pasar setan itu lengkap, lengkap, lengkap dalam arti gini. Aduh, sebutinnya kan ya. Sorry ya kalau misalnya ada yang geli atau jijik atau apalah itu, pokoknya sorry. Tapi saya akan membicarakan hal ini karena
ya agar kalian tahu juga di pasar setan itu ada apa. Jadi di pasar setan itu ada tangan buntung, ada yang kakinya doang. Ya namanya kayak begitu ya banyak lah ya. Ada yang ngejual hewan buas di situ ada. Pokoknya dari pakaian ada, dari buah-buahan ada, sama kayak manusia, cuman mereka itu lebih ekstrim, bahasanya lebih ekstrim ya, jualnya kayak tangan. Mungkin mungkin ya korban-korban di sana yang ada di Gunung Lau ya mereka ambil, mereka hilangkan atau mereka pindahkan jasadnya ke alam mereka terus mereka jual. Karena itu kalau mereka punya potongan manusia di situ tuh wah mereka itu bisa meningkatkan keilmuan mereka, bisa meningkatkan keilmuan mereka gitu. Jadi banyak dijual tapi dengan harga yang mahal gitu loh di sana. Ya, ada yang hadir lagi, ada yang hadir sosoknya gemuk, ya sosoknya gemuk, ketawa. Jadi ngomong sama ketawa banyakan ketawa gitu loh, ngomong sama ketawa banyakan ketawa. Dia gini, saya peragain aja ya, dia gini, ketawa terus ya. Ngomong sama ketawa banyakan ketawa. Bentar. Ketawa mulu nih. Jadi dari sosok itu saya tahu sosok itu siapa, saya tahu. Cuma saya nggak bisa ngomong ya, karena sensitif lah. Jadi kata beliau gini, dia nitip gini, dia nitip pesan. Yang penting tata krama dijaga, bahasa ya. Kalian mau tidur itu harus tahu caranya. Gitu. Jangan asal tidur tempat ini, tempat itu, langsung buka tenda ibaratnya, langsung tidur di situ. Kalian nggak tahu itu bekas apa, kalian nggak tahu itu ada makhluk apa. Jadi tata krama, ucapan tuh harus dipakai. Permisi, kula nuwun, gitu loh. Itu harus dipakai, gitu. Tetap waspada, gitu loh ya. Kata dia gitu, tetap waspada. Jadi kalian itu melakukan pendakian, itu dijaga. Ucapannya itu dijaga, terutama ucapan kata dia gitu ya. Terutama ucapan dijaga, gitu. Kalian mau kayak saya bilang tadi, kalian mau tidur di sini, buka tenda di sini, itu kalian harus pakai ucapan, gitu loh. Jangan asal, ada gitu. Karena kalau kalian nggak waspada, itu bahaya. Makanya harus tetap waspada. Karena kalian itu nggak tahu mereka, bentuk mereka, wujud mereka, ya. Seperti apa, ada mereka atau tidak di sana. Makanya kalian itu pakai ucapan. Karena ketika kalian mengucapkan, itu mereka itu dengar. Gitu. Setidaknya ada bahasa, ibaratnya gitu. Ada sopan santun di situ, kata beliau begitu. Makanya bahasa tata kromo itu diutamakan di Gunung Lawu. Begitu ya. Yang ada nih sosoknya. Jadi gini, sebenarnya saya di sini nggak hadirin mereka, saya cuman ngehadirin berkomunikasi dengan Eyang Lau aja di sini ya. Ya cuman mereka itu datang sendiri karena ya saya bilang tadi ketika saya serius, makanya saya tadi ada banyak bercandanya, penyampaian bercanda tuh kenapa, karena takutnya mereka itu pada datang ke sini begitu ya. Makanya sedikit saya bercandain bawahnya santai gitu loh, tapi ada di sini yang hadir, yang saya bilang tadi tuh sosok yang nunjuk sambil tangannya ke belakang, yang lebih banyak ketawa itu ada di sini. Dia sama korin 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 mereka ada yang nangis nih, ini sini ada yang nangis cewek, ini banyaknya cewek nih, banyak yang nangis ya Allah, ada yang nangis gitu sedih, ada yang udah hancur mungkin kena batu kehantem ya, ya banyak lah di sini ada nih. Cuma saya bilang tadi jadi suasana jadi terbawa, coba suasana saya nih jadi jadi terbawa suasana sedih gitu loh, tahu mereka. Jadi korban-korban ini bukan di tahun sekarang tapi lebih ke belakang, tahu dari tahun 90-an, bahkan ada yang 98 tuh, ada yang 98, 86 tuh ada tuh.
Yang mesum karena mesum juga ada di sini. Yang hipo ada. Ini saya nggak ngada-ngada ya. Coba kalau kalian tahu, kalian peka, kalian sendiri cek di sini. Sebenarnya ini emang kayak gini kamar lokasi. Cuman kalau kalian bedah, ini bukan kamar. Beda, kita beda gitu loh. Cuman ya begitulah, hal gaib susah. Nah, makanya saya bilang di akhir video kita berdoa besar untuk mereka ya. Ini ada yang mesum juga, mesum jadi akibat mesum di Gunung Lawu, di jurang, ngahantem jatuh ke jurang, ngahantem tanah tuh udah hancur kepalanya ya. Ada di sini, aduh ya Allah ya Robbi, di terbawa suasana saya ya Allah. Itulah, jadi saya juga nggak bisa lama-lama karena komunikasi dengan mereka ya perlu tenaga yang kuat juga, power yang kuat ya. Saya nggak bisa lama-lama. Kondisi juga sudah mulai nggak stabil, dia ngerasa sesek nggak ngap karena udah banyak yang datang. Jadi saya akan tutup lagi gerbangnya biar mereka bisa kembali dan di sini netral lagi kondisinya ya. Sudah rasa sesek saya, udah banyak banget soalnya. Saya di sini mengajak kalian untuk berdoa bersama menurut keyakinan kalian, agama masing-masing yang kalian anut ya. Terserah kalian berdoa seperti apa ya di sini. Tapi di sini saya mengajak kalian semua kita sama, kita nggak beda suku atau agama atau ras ya. Kita sama di sini, kita berdoa untuk mereka dengan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang muslim kita bacakan Al-Fatihah, kita berdoa mulai ya. Yang muslim ikut arahan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi min jami'il muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Khusus ahad. Khusus ahad. Khusus ahad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Ya Allah. Perkenan ini ya Allah. Ya Allah ya Allah. Saya memohon kepadamu ya Allah. Korban ya Allah. Yang meninggal di Gunung Lawu ya Allah. Agar diberikan tempat yang indah ya Allah. Agar menjadikan dan mati ya Allah. Dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Bapak Islam dan imannya ya Allah. Ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah. Bagi orang-orang yang tersesat di Gunung Lawu ya Allah. Berbenda alam ya Allah. Agar mereka bisa lebih tenang lagi ya Allah. Bebaskan mereka ya Allah dari para makhluk-makhluk yang jolim ya Allah. Saya memohon kepadamu ya Allah. Aku minta ridhomu ya Allah. Kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Ya Rabbul Ijajati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu siratal Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya kan? Sampai jadi korbannya jadi ada salah satu korban yang bilang begini, saya ditinggal oleh teman-teman saya diabaikan sehingga keluarga saya nggak ada yang dikasih tahu, sampai akhirnya ibundanya itu jatuh sakit, memikirkan korban tersebut jatuh sakit. Ucapan beliau ya, kata saya, ya, kita akhiri aja ya karena udah terlalu dalam. Dari video ini jadikan suatu wawasan yang baru untuk kalian, jadi kalian harus tahu sikap di Gunung Lau seperti apa, dan ketika kalian di pasar setan, ketika ngalami hal gaib di pasar setan itu seperti apa, kalian sudah tahu. Lebih baik melakukan tindakan apa dibandingkan kalian harus membuang koin atau mengambil daun dan pura-pura membeli ya. Jadi kalian udah tahu, ini jadikan suatu bekal untuk kalian. Udah deh ya. Di sini saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata atau ketidaksamaan ya, insyaallah, karena semua manusia mempunyai versinya masing-masing ya, punya pengalamannya masing-masing ya. Tapi jadikan suatu video ini hal yang bermanfaat dan bernilai positif ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.